Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa dulu terlebih dahulu. Absensi di mana-mana. Aduh. Ada Pak. Depan. Ada Pak. Yonis. Ada Pak. Depan. Donel. Tidak. Apa? Oke. Oke. Eka. Ada Pak. Doni. Ada Pak. Iqbal. Ada. Miranda. Ada Pak. Putra. Ada. Rifki. Ada Pak. Indo. Ada Pak. Tiara. Ada Pak. Dehan. Ada Pak. Sip. Ada satu yang dah hadir lah. Oke. Buka di halaman 30. Ya, anak-anak silakan buka halaman 32. Bab 3. Bab 3. Pedoman negara. Dah ketemu? Oke. Pedoman negaraku yang A. Memahami proses perumusan dan pengesahan UUD. Memahami perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. 1. Pengertian konstitusi. Ada yang tahu nggak pengertian konstitusi? Hah? Pengertian konstitusi hukum
suatu negara. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yang artinya constitution, dan juga dari Belanda konstituti, itu dari bahasa Belanda. Constitution itu dari bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Belanda, konstituti itu dari bahasa Belanda. Kemudian konstitusi bertujuan untuk merancang suatu negara. Konstitusi dibentuk menjadi dua, yaitu secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak tertulis sebuah konferensi, contohnya seperti pidato. Itu pengertian konstitusi. Oke, buka lagi di halaman 39, perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua. Yang pertama, masa sidang ada di situ pada 29 Mei 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Ya. Masa reses 2 Juni 9 Juli 1945, menyusun rancang sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan juga mengumpulkan usulan dari para anggota BPUPK. Saya mau tanya, ada yang bisa mengartikan BPUPK? Saya Pak. Oke. BPUPK, Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Oke, itu arti dari BPUPK, Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu arti BPUPK. Kemudian pada sidang kedua 10 Juli 17 sampai 17 Juli 1900 membahas tentang Undang-Undang Dasar, perekonomian dan penyataan kemerdekaan. Pada tanggal 10 Juli 1945 dipimpin oleh Bapak Soekarno sebagai ketua pimpinan 9, buka halaman 42.
Ya? 10 Juli dipimpin oleh Bapak Soekarno sebagai Ketua Pimpinan. Rencana pembuka undang-undang telah disusun pada masa reses dan persetujuan para anggota BPK. Di sini ada 19 anggota yang dipimpin oleh Bapak Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia hukum dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi dalam pembukaan undang-undang dasar yang perlu dituang ke dalam batang tubuh undang-undang pembentukan panitia. Pada 12 Juli, berarti 11 Juli, membahas tentang lanjutan pembahasan tentang wilayah negara. Yang kedua, membentuk panitia-panitia. Di antara panitia, satu, panitia hukum dasar atau perancang undang-undang. Yang kedua, panitia keuangan dan ekonomi. Yang ketiga, panitia pembelaan tanah air. Kemudian pada 12 Juli 1945, rapat lanjutan panitia hukum dasar dan undang-undang. Kemudian rapat panitia keuangan dan ekonomi dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 1945 dan juga 14 Juli 1945. Dari tabel tersebut menunjukkan susunan keanggotaan panitia kecil menyusun batang tubuh undang-undang pada 13 Juli 1945. Dipimpin oleh Bapak Dr. Andes, Profesor Dr. Andes Sopono. Pada tanggal 14 Juli, rapat besar BPUPK pernyataan Indonesia Merdeka ataupun Declaration of Independence yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia Merdeka. Rapat besar kedua BPUPK tanggal 15 Juli setelah Dr. Andes Rajiman video diningrat membuka sidang. Soekarno selaku ketua panitia hukum memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh undang-undang dasar. Setelah memberikan penjelasan, Profesor Dr. Andes Sepomo selesai memberikan penjelasan. Tidak dilanjutkan dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh yang disampaikan oleh panitia hukum besar. Kemudian lanjut di halaman 47, bukan di halaman 47, pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Sudah? Pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945 pada tanggal 9 Agustus Jenderal Trotsky mengundang Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman media diningrat ke darat setelah Timur Laut Singapura Vietnam. Tujuannya adalah membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas nama pemerintah Jepang, Toshi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945.
Lahirnya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945. Ya, siapa yang bisa mengartikan arti dari PPKI? Saya Pak. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu arti dari PPKI. PPKI kemudian mengundang beberapa perwakilan dari Indonesia. Di antaranya A, perwakilan dari Pulau Jawa. Siapa? Dari Madura, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Dr. Andes Sopono, kemudian Dr. Andes Rajiman Widianingrat, dan banyak dari perwakilan dari pulau-pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, dan Pulau Sulawesi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sebelum dilaksanakannya rapat tersebut, Soekarno sebagai ketua PPKI menambah 6 orang anggota dari 19 itu. Dari 19 tadi ya, menjadi 25 anggota. Siapa namanya? Di situ ada Dr. Andes Rajiman, Raden Panji Seroso, Abdul Qadir, Bandoro, Pangeran Haryo Penegor, Verone Kojo, dan banyak anggota-anggota yang lainnya. Dari 19 anggota itu, Soekarno menambah 6 orang anggota menjadi 25 anggota. Kemudian rancangan 3 batang tubuh undang-undang yang disahkan oleh BPUPK mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan pada rumusan sila-sila pertama Pancasila yang dapat pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam terlibat dalam rancangan pembukaan undang-undang yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu dari sila pertama kita dulu kan lain, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah perubahan. Dari sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, disitulah hari pertama kemerdekaan kita pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan undang-undang membentuk presiden pertama dan wakil presiden pertama kita di Indonesia.
Kemudian membentuk Komite Indonesia bisa. Oke. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, Pak Nanyo, apa itu konstitusi? Paham? Baik, sampai sini materi kita pada hari ini. Silakan buka halaman 51. Minggu depan kita lanjut di D. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944. Silakan dipelajari. Minggu depan kita akan ada penjelasan kembali. Ya, nanti tak jelaskan kembali maksud-maksud dan fungsi-fungsinya, beserta sifat dan fungsinya. Hanya itu yang bisa sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.